Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas website yang kami buat, yaitu website online shop Raya Store. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Uji Abdillah, teman saya Muhammad Al-Gidar Akbarjani, dan teman saya Rizky Nurul Aji. Materi pembahasan yang kita jelaskan yang pertama penjelasan online shop, yang kedua latar belakang, yang ketiga fitur-fitur yang dibuat, yang keempat kelebihan dan kekurangan, yang kelima prototyping, yang keenam kesimpulan. Penjelasan online shop. Online shop adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari yang menjual barang atau jasa melalui internet, di mana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik, yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Alasan kami membuat website ini adalah ketertarikan kami dalam bisnis jual beli secara online yang kini sedang benar-benar digemari banyak orang karena kemudahannya dalam melakukan transaksi maupun jual belinya. Pelanggan tidak perlu jauh-jauh keluar rumah untuk mencari pakaian yang diinginkan, cukup membuka website dan semuanya bisa dilakukan di rumah tanpa harus repot-repot keluar rumah. Fitur-fitur yang dibuat, satu ada sortir kategori. Fungsi dari sortir kategori ini adalah untuk menyortir barang yang dicari. Misal tentunya kita akan mengeklik tombol t-shirt, maka akan ditujukan langsung pada tampilan kategori t-shirt. Begitu juga jika kita mengklik tombol sweater dan juga tombol jeans. Selanjutnya ada fitur-fitur yang dibuatnya lagi adalah fitur Q&A. Fungsi dari fitur Q&A ini dibuat untuk pelanggan yang merasa kebingungan dan ingin menanyakan sesuatu tentang seputar penggunaan websitenya seperti apa. Fitur ini juga otomatis akan menuju ke aplikasi WhatsApp yang nantinya akan ditangani langsung oleh pegawainya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari website ini. Satu, kelebihannya tersedia fitur Q&A yang memudahkan pelanggan jika merasa kebingungan. Yang kedua, tampilan UI yang mudah dipahami dan mudah untuk dipelajari yang akan memudahkan pelanggan untuk berinteraksi. Yang ketiga, ada pemilihan palet warna yang cocok dan terlihat enak untuk dipandang. Yang keempat, ada tata letak yang rapi, membuat pengunjung tidak akan merasa kebingungan. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, tidak tersedianya wishlist. Yang kedua, tombol mengganti ukuran tidak bisa langsung muncul. Yang ketiga, tidak bisa menambah barang lebih dari satu. Untuk selanjutnya kita akan membuka Figma dan akan melihat prototyping yang telah kami kerjakan. Sebelum masuk ke Figma, di sini saya akan menjelaskan sedikit wireframe atau bisa dibilang template dari website yang akan dibuat di Figma. Pertama, ini adalah layout tampilan awal. Kemudian ini adalah layout detail produk, layout keranjang, layout checkout, layout halaman login, dan halaman register. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke desain Figma. Kita sudah berada pada Figma. Baik, di sini adalah tampilan yang telah kami buat. Pada layout pertama adalah tampilan antarmuka atau user interface, sama seperti pada wireframe tadi. Kurang lebihnya Figma ini mengikuti desain yang telah dibuat pada wireframe tadi. Semuanya benar-benar mirip seperti dari yang wireframe tadi. Ini adalah tampilan awal atau user interface dengan fungsinya dari kolom menu, kemudian layout register, layout transaksi, layout keranjang, dan layout detail produk. Dan ini adalah tampilan desain yang telah kami buat. Dan kami pun sudah memberi beberapa fungsi atau dinamakan prototype.
langsung saja ke bagian penjelasan dari setiap komponen-komponen yang telah kami buat dan yang telah diberi prototipe. Tampilan awal, ketika kita mengklik bagian ini, bagian menu, kita akan masuk ke bagian login. Ini berfungsi untuk memberikan data dari pelanggan ke owner. Lalu on collection dan bagian Q&A. Lanjut, ini ada tombol search berguna untuk mencari barang yang akan dicari. Namun pada Pigma memiliki keterbatasan fungsi, jadi search ini tidak memiliki fungsi. Tombol keranjang kosong untuk melihat keranjang, karena di sini belum menambahkan apapun, jadi di sini kosong. Kemudian kita kembali. Ketika kita mengklik bagian ini, kita akan dipindahkan ke bagian detail produk. Kita kembali. Nah, ini adalah sortir yang telah kami buat, dimana ketika kita mengklik t-shirt akan terscroll ke bagian t-shirt. Sama dengan yang lainnya, ketika kita mengklik sweater akan ke sweater. Bagian jeans pun sama. Beberapa fungsi pada footer telah saya berikan fungsi, salah satunya ketika kita klik IG, kita akan masuk ke bagian IG. Lalu kita akan mencoba membeli produk sekaligus mencoba fungsinya. Saya akan membeli, contohnya ini, ketika kita melihat produk. Nah, ketika kita mengklik lihat produk, kita akan disuguhkan ke bagian detail produk. Di sini kita akan melihat material yang dibuat, fitur, overview, dan side chartnya. Ketika kita tertarik untuk membeli baju ini, kita akan memilih ukuran yang cocok dengan kita, misalnya ukuran S. Lalu kita akan dimasukkan ke bagian charge atau keranjang. Nah, pada The Pigma ini ada fungsi yang tidak bisa dimasukkan, yaitu menambahkan produk. Jadi fungsi ini tidak ada fungsinya. Namun tombol back dan continue ada. Lalu kita akan lanjut ke bagian continue ketika kita sudah yakin ingin membeli produk yang kita mau. Di sini adalah order detail yang sekaligus mengisi data pelanggan. Karena keterbatasan fungsinya lagi, keterbatasan fungsi Pigma, jadi di sini kita lewat, dan ini pun sama, kita lewat, anggap saja ini sudah terisi. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi data, data tersebut beralih ke sini dan menjadi alamat. Tinggal kita memilih pembayaran yang akan kita lakukan. Contohnya ini. Dan checkout pun berhasil ketika kita mengklik checkout, dan orderan pun akan masuk melalui WhatsApp yang telah dimasukkan pada halaman register tadi. Kesimpulannya, website online shop ini masih perlu banyak perbaikan. Seiring berjalannya website satu ini akan terus terupdate, dimulai dari feedback pengguna sehingga beberapa fitur bisa ditambahkan atau diperbaiki. Tidak menutup kemungkinan beberapa error pun bisa menjadi pembelajaran bagi pembuat untuk lebih baik lagi dalam membuat website. Mungkin sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.